Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Luqman surat 31 ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun na'im. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Wa alqa fil ardi rawasiya tamida bikum. Wa batha fiha min kulli dabbah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna. Fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah. Hadza khalqullah. Fa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah. Hadza khalqullah. Fa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah. Hadza khalqullah. Fa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah. 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 Hadza khalqullah.
balil zalimuna fi dhalalim mubin. Mangawihan itu ayat 8 1 2 3. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balil zalimuna fi dhalalim mubin. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengamalkan kesolehan, amal-amal solih, lahum bagi mereka jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqo, ini adalah janji Allah yang pasti benar. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha gagah lagi maha bijaksana. Iman dan amal solih itu mudah bacanya, mudah menyebutnya, sering kita menemukannya dalam Al-Quran, tapi mewujudkannya masih perlu waktu yang lama. Terlebih as-solihat selalu pakai jamak, banyak kesolihan itu. Dan kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu, masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai amal mereka. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun, di surat Al-Ahqaf. Dia akan menyempurnakan bagi mereka amal-amal mereka dan mereka tidak akan dianiaya. Maksudnya, sekecil apapun kesolihan itu pasti bermanfaat. Cuma memang nanti derajatnya yang beda-beda. Mungkin bapak-bapak nanti derajatnya, darajat itu
tingkatan ke atas. Kalau tingkatan ke bawah darokat. Makanya di Al-Qur'annya innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Di level paling bawah. Kalau darajat di atas, ya, naik ke atas. Mungkin bapak-bapak nanti lebih atas dari saya. Kalau amal bapak-bapak lebih banyak, atau mungkin sebaliknya. Sekecil apapun amal kesolihan, akan ada catatannya, waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun, tidak akan dianiaya. Ini sengaja saya jadikan pengantar agar kita adil. Adil itu kata Nabi, tidak terlalu besar roja, tidak terlalu besar khauf. Kalau terlalu besar roja, optimisme, kepedean gitu, bahaya. Nanti susah kita mewujudkan amilus solihat. Tapi kalau besar khaufnya juga stres. Aduh, jadi saya ternyata masih jelek amal tena. Terlalu pesimis jangan, terlalu optimis jangan. Kan harus di negara tengah, ya. Orang Islam itu harus antara roja dan khauf, seimbang. Bapak-bapak di sini saya yakin semuanya sudah amilus solihat. Tapi di level mana itu hanya kita dan Allah yang tahu. Nabi sendiri mengatakan istafti nafsak, minta fatwa ke diri kamu. Kita ini sudah ada di level mana? Tapi ciri orang beriman itu tidak cukup di satu titik. Semua ayat yang menjelaskan orang beriman pasti bertambah imannya. Bertambah iman itu bertambah amal. Liyasdadu imanam ma'a imanihim zadathum imanuhum wa yazdadal ladzina amanu imana wa ammal ladzina ihtadaw fazadathum huda, ya. Bertambah. Jadi bapak-bapak, saya sekarang kita sudah amilus solihat, tapi ada di level mananya hanya kita yang tahu dan Allah. Dan kita punya kewajiban untuk terus naik ya. Sampai layak lahum jannatun naim, surga yang penuh kenikmatan, yang puncaknya itu kata Nabi adalah al-firdaus, ya. Al-firdaus itu yang paling tinggi. Meskipun, ya, kalem bapak-bapak, dia handap ge surga mengenah kene, ya. Lebih ngeunah ti hotel bintang 7 aya lieur pan bintang 7. Muka Mekah panarana teh hotel bintang 5 wae, nya anu umrohna sabaraha juta ayeuna? Nya 30 juta. Anu umroh jiga kamari Ustaz Rahman mah nya lumayan we. Tasa rendah-rendahna surga lebih ngeunah kene hotel bintang 5 di Mekah, ya, di Madinah. Tapi kita punya tuntutan moral untuk selalu meningkatkan iman dan amal solih. Imam Ibnu Katsir, ya, di tafsirnya di sini mengaitkan iman dan amal solih dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah menyebutkan sifat orang yang kalau dibacakan ayat Allah seakan-akan tidak mendengar. Seakan-akan tidak mendengar teh kahiji bisa malaweung, sengaja tidak memperhatikan. Ustad ceramah khutbah Jumat ku gorowokan nundutan. Aya anu ngaji teu hayang ngadengi.
Tidak mendengar itu bisa juga kan pendengaran itu ke akal, tidak mau memahami isinya. Ya. Akal dalam Al-Quran itu kan Pak, hati juga. Jadi kalau Bapak nggak bisa memahami ayat yang Bapak baca seperti Imam Ibnu Katsir, nyanya tuh Abdul Gencan, ya. Jero atuh ilmuna. Tapi minimal sudah menyentuh hati. Ya, makanya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha di surat Al-Hajj. Hati yang bisa berakal. Maksud berakal di sana merenung. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Hati yang tidak bisa berpikir. Pikir itu kan memahami. Kalau hati konteksnya memahaminya bukan di sini saja tapi juga di sini penghayatan. Jadi ka'alam yasma'ah itu kalau dibacakan ayat Quran, baik itu dibacakan orang lain atau dibacakan sendiri, nah hatete menit ayat perasaan khusus. Bandingkan dengan Bapak dulu ketika zaman bobogohan disebut nama si ibu, ada rasa khusus enggak? Ada getaran-getaran khusus tidak? Ada kan? Ada getaran khusus. Bari ta si ibu teh naon sih? Mere pahala moal nya. Puguh mah jadi tugas urang we tanggung jawab nambahan. Kenapa disebutkan nama anak misalkan Bapak hadir bagi rapot, nu hadirnya nu tara-tara. Terus diumumkan putra Bapak juara kelas, dipuji, cing, ada getaran khusus tidak? Ada kan? Nah, kenapa ketika ayat Quran dibacakan getaran itu tidak ada? Ini ka'alam yasma'a. Ini berarti aman wa amilus solihatnya harus terus ditingkatkan. Imam Ibnu Katsir di sini menuliskan yang pertama surat Fusilat ya tanya, ayat terakhir juz 23 sebelum juz 24. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanim waqru wa huwa alaihim ama. Katakan Quran itu bagi orang-orang beriman jadi hidayah, jadi bimbingan ya. Urang maca teh asa dibimbing, urang ngaji teh asa dibimbing, nikmat. Wasifa jadi obat hati. Apa saja penyakit hati? Malas, takut, sedih, ya, pengecut, suudon, marah, eta nu karar itu. Jadi dengan dibacakan ayat-ayat Quran, dengan turunnya ayat Quran, semakin kesini kita semakin mampu mengendalikan marah, kita mampu hilangkan suudon, komo nepikeun kamitna mah moal. Sahabat itu Ali bin Abi Thalib najan geus diserang ku Muawiyah, diserang ku Aisyah, ku Zubair bin Al-Awwam, ku para sahabat terdekatnya. Sugana ada dendam, husnudon we. Masih bisa berdialog. Urang mah kakara menang berita tina WhatsApp wae geus mung patunya tanya. Ini berarti masih ada penyakit hati. Tah, ku ngaji Quran mah kaubaran, tete kaubaran. Terus walladzina la yu'minun, sedangkan orang yang tidak beriman, fi adanim waqrun, dalam telinganya ada panyocok, wa huwa alaihim ama, dan Quran itu bagi mereka buta. Buta kulantaran teu bisa ningali, teu bisa maca, dina macana ge teu ngarti gitu. Ini yang tadi saya sebutkan, ini iman amal soleh itu sederhana tapi menuntut kita untuk mampu bermuhasabah.
Kita tiap hari interaksi dengan Quran. Sudah begitu belum Quran bagi kita? Makanya ketika Aisyah ditanya, "Ari akhlak Nabi kumaha?" Sederhana, Aisyah menjawab, "Khuluquhul Quran." Akhlaknya Al-Quran. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengutip surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidul zalimina illa khosara." Kalau kita selalu merasa rugi ngaji Quran, merasa rugi ngaji, merasa rugi nyetel Quran, dolim selalu ngerasa rugi. Ngerasa rugi dibimbing ku Islam, merasa rugi kalau ada arahan tuntunan dari Islam. Gara-gara ngaji jadi nyahu, jadi kudu gitu ribet cenah gitu. Itu berarti kita masih ada dolim. Maka dari itu dalam ayat-ayat lain, contoh yang sering dibaca oleh para imam, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah ada getaran hati. Nama Allah teh sederhana nama adan lah. Urang ngadenge adan aya getaran hati teh. Ngaji di tauhid geus tahun-tahun mah Pak geus eueuh kamusna salat telat ngadenge adan teh geus ngageter atuh. Buru indit. Sholat lohor 12:30 jam 1 yuk cenah ribu di pasar, ribu di kelas, ribu di pagawean, berarti ini getaran hatinya lemah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Tambah keimanan, tambah takut, tambah amal solih, tambah semangat, hilang malas. Ngaji tuluy-tuluyan tapi males, teu cager-cager. Nah ini harus ditingkatkan zadatul iman. Yang uniknya di surat Al-Anfal itu bagian awalnya itu kan, di akhirnya ada lagi innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Tungtungna sarua lahum maghfiratu wa rizqun karim. Di surat Al-Anfal gitu kan bagian awalnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Di sini digambarkan internalnya, di bagian akhir digambarkan eksternalnya. Apa eksternalnya? Hijrah, jihad, memberikan tempat, memberikan pertolongan, masing-masingnya jadi wali. Wali itu yang melindungi, yang mengayomi, silih tutupan, silih papatahan. Illal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naon tawassaw teh? Jalinan komunikasi yang harmonis. Urang misalkeun tong borojeng batur jeung pamajikan sorangan wae mun ngobrol teh pasea wae. Patemal-temal wae. Geus kolot ge kitu we era ku incu. Kakek nenek marahan ya cen. Era. Enggak cen. Ini mah main-main. Geus puguhnya pasungar sengor, pasundak sentak. Kadang dengan kakak dan adik, kerabat sendiri komunikasi enggak harmonis. Deknanya segan, itu sarua deknanya segan. Teu mustahil bisa sama jamaah tauhid jajaukeun tawasobil haqqi tawasobis sob, saling bertegur sapa we ieu geus tarananya ka ditu, itu geus tarananya ka dieu. Saya pernah nyeri hati ku si itu sarua pernah nyeri hati ku si eta. Mau sampai kapan tawasau tidak diamalkan? Wayahna we. Kalau kita memang lembut hatinya yang selalu ingin diubaran ku Al-Quran, lebaran atuh cing minimal lebaran silih tangkepnya,
silih ceuri gitu, silih hampura. Lalu kemudian tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Karena dituntutnya ba'duhum auliya'u ba'din. Harus jadi wali. Kumaha gambaran wali teh? Itu kan ayat tentang muhajirin dan ansor. Wahajaru, kemudian walladzina awaw wa nasoru, ansor. Tingali muhajirin jeung ansor. Sudah saling menanggung kehidupan. Nu beunghar mengayomi yang miskin membantu yang kaya. Di urang mah nu miskin meresoe nu beungarna kopet geus teh mah. Lieur dunia perjamaahan teh. Nu beungarna lieur ieu nu miskin menta deui. Kamari cikene dibere geus beak geus menta deui. Orang miskinnya nggak ada semangat membantu orang kaya. Teu hayang mantuan ningali ye nu beunghar senior bapak ge atuh bantuan tenaganya sukseskan. Jadi orang kaya juga sama, ye teh teh nu beungharna heula nu doraka teh nu miskinna heula. Kalau budaya muhajirin ansor belum ada di jamaah kita, ya ini berarti PR amanu wa amilus solihat, berarti hate urang teh can kasifaan ku Al-Qur'an masih keneh ka'anna fi udunaihi waqro. Ini yang tadi saya sebut ya. Apalagi kalau disambung dengan wajahadu, sok dina Al-Qur'annya orang Arab datang amanna kumaha cek Allah lam tu'minu walakin qulu aslamna, acan iman kakara Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk kepada hati kamu. Kenapa orang Arab itu dibegitukan oleh Allah? Karena di surat Al-Fat ketika mereka diajak jihad, alasana syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya cenah kami keur sibuk ieu ngurus keluarga, budak gering. Budak gering budak sehat ge. Anger we. Ya cenah keur sibuk ya bisnis orderan terus we saumur hidup sibuk. Nggak ada waktu yang kita sisihkan buat mengabdi di masyarakat, mengabdi di umat. Minimal keur urang mah pata di masjid, di RW, di RT. Pengabdian unggul. Hirup teh rasana teh sorangan we. Sibuk dengan dunia sendiri, tong boro-boro tatangga jeung dulurna anak pamajikan ge kadang teka waktuan kumanehna. Apa yang dicari? Padahal orang beriman itu dituntut untuk memberikan dampak positif ke sekelilingnya, jihad, berkorban. Jika para sahabat saling berkorban, tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, fakku raqabah, bebaskan hamba saya, awti it'amu fi yaumin dzi masghubah, yatimang dza maqrabah, aw miskinang dza matrabah, orang miskinnya, anak-anak yatimnya. Ieu mah nu tiasa ngajawabna Pak RW jeung Pak RT nya. Datang orang miskin ada di Pak RT, di Pak RW, cing sudah sejauh mana mereka terbantu ya dengan kehadiran kita nih jamaah tauhid. Kudu aya sistem pengaman sosial. Sistem pengaman sosial itu zakat, sistem pengaman sosial itu BMT tiba heula oge. Kalau kita susah mewujudkan zakat di tauhid yang berdampak buat fakir miskin, nya ketang minimal zakat fitrinya setahun sekali. Pan zakatnya sepanjang tahun, bukan zakat fitri saja. Berarti punten nya pan dina ayatna oge sapaket yuqimuna shalah wa yutunaz zakah. Kita masih belum punya hati kepada sesama kita. Hari-hari kenal nu penting urang teu nyusahkeun batur, geus puguh batur susah. Nggak ada keinginan bikin sistem
jaminan sosial, jaringan sosial, pengaman sosial, bagaimana agar orang miskin terbantu, anak-anak yatim kaperhatikeun nya, nu sakarola kabayar sakolana, anu di pasantren kabayar di pasantrenna, anu hayang umroh bisa ka umrohkeun. Fisabilillah teh nomor hijina ba haji, sogera baca kitab-kitab tafsir. Asnaf zakat mustajab fisabilillah nomor hijina haji. Punten jamaah tauhid pernah hajikeun. Bisi aya jamaah urang kolot urang maot can kahajikeun. Ini berarti kita kurang hatinya. Cenah usah teu mampu nya kan bae teu mampu mah. Ngan minimal kan ini kita ajarkan ke anak-anak kita ya. Sugan ku bapa baheula teu kawujudkeun ieu ngahajikeun jamaah at-tauhid teh soke kumarani ditanamkan nilai-nilai itu. Da urang mah banggana ningali budak teh lamun motorna geus alus, imana geus alus, mobilna geus alus, heup di dinya. Tidak mengajarkan kepada mereka jangan cukup gitu. Tong beunghar soranganeun. Beunghar teh kudu karasa ku jamaah. Enggak sampai mengajarkan begitu. Ini berarti yang disinggung oleh Imam Ibnu Katsir ini PR bagi kita. Meski tadi Pak ya, kita jangan terlalu berkecil hati. Sekecil apapun amal kita dihargaan ku Allah. Tapi kita enggak boleh berpuas diri. Sok tingkatkeun da memang amilus sholihat teh terus naik bertambah. Kemudian Allah menjelaskan kemahagagahannya sebagaimana banyak dijelaskan juga di ayat-ayat yang lain. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dia yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Ini walau alam ya, apakah di zaman itu sudah ada teori bola langit. Jadi kunaon langit teh luhur banyak bintang-bintang teu maruragan padahal tihang gitu. Nararapel kan kudu nararapel biasa iman teu gitu. Kenapa bisa tidak ada tiang kok menjulang tinggi? Ya, kalau sekarang kan teori bola langit, teori bola langit oge nya masih teori da can bener katingali nu mana langit teh gitu. Cuma kalau berbicara langit itu artinya semua benda yang ada di langit, bintang, bulan, wah bapak-bapak apalah tata surya, planet, semuanya nggak ada yang pakai tiang, nggak digantung, arah raya semuanya beredar tertib. Itu yang menciptakan Allah, bukan yang lain. Karena hanya Allah yang jujur mengakui dan menjelaskan, Tuhan yang lain nggak ada. Boro-boro ngajelasin ciptaanna Tuhan yang lain mengajelaskeun manehna we ge teu bisa. Saha manehna teh, saha ngaranna, kumaha sifatna teu bisa. Enggak ada kitabnya selain Al-Qur'an. Wa alqa fil ardi, dan dia menancapkan di muka bumi rawasiya, pasak-pasak pasek. Nya siga pasek, Pak. 12 kahandap kan? Teorinya itu kalau gunung tingginya 2 kilo itu berarti menghunjam ke bawahnya pun 2 kilo. Jadi benar jadi pasut gunung. Komo gunung-gunung di Arab, gunung batu. Matak hesel inina di Arab mah. Di urang malabil da gunungna gunung ring fire teh nya cincin api. Mudah bergejolak. Jadi rawasiya, gunung itu jadi pasak antamidabikum, agar kalian tidak goncang. Sekarang sudah banyak penelitian kan tentang Mars. Si Elon Musk kan sudah bikin pesawat khusus ke Mars, SpaceX gitu. Dan ya labil di Mars. Udah ketemu air tetap labil. Gak seperti di bumi stabil. Itu Allah menjelaskan karena gunung-gunung yang jadi pasak. Wa batsa fiha, dan dia menyebarkan di bumi min kulli dabbah, semua yang merayap ya.
Ini jadi teori gravitasi ya. Semua yang ada di bumi teh rapal moal mungkin ngapung. Bahkan burung pun anger turun lagi ke bawah. Dabah, semuanya dabah, merayap. Wa anzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit ma'an, air. Fa ambatna, lalu kami tumbuhkan fiha, di dalamnya, di bumi, min kulli zaujin, dari setiap pasangan karim yang mulia. Maksud yang mulia itu yang istimewa. Zaujin di sini semua tumbuh-tumbuhan, semua buah-buahan. Kan ketahuan ya sekarang mah ada putik, ada benang sari. Jadi buah teh kawin, jadi kembang itu kawin. Yang ditumbuhkan oleh Allah dari air hujan itu karena ada perkawinan. Dan air hujan itu memang mengawinkan. Makanya wa arsalna riyah lawaqiha. Lawaqiha itu ngajodoh-jodohkeun. Ya, angin itu menjodoh-jodohkan. Ini yang sering kita singgung Pak ya. Di Arab itu jadi tumbuh-tumbuhan itu gumantung hujan. Kalau ada hujan jadi nggak ada hujan udah garing. Di urang mah alhamdulillah halodoge aya karena airnya ada dari pegunungan kan sepanjang tahun. Gunung-gunung di urang, kalau gunung di Arab mah ada hujan jadi, tidak ada hujan nggak jadi. Makanya mereka sangat bergantung kepada hujan. Makanya kalau Bapak kemarin lihatnya di medsos, di media, wah cenah gunung-gunung di Arab hararejo, di Madinah hejo, ieu cara kiamat tiba lagi geus kitu. Tiba lagi teh zaman Nabi mun usum hujan jarara di hejo. Ya. Hada khalqullah, inilah ciptaan Allah. Faruni, maka tunjukkanlah kepadaku. Madza, apa khalaqal ladzina min duni, yang telah diciptakan oleh yang selain Allah. Yang di sini yang disembah. Semua yang disembah, semua yang ditakuti, yang disegani, yang dipertuhankan selain Allah. Jadi Allah nantang, kalau memang Yesus betul menciptakan, cing mana jelaskan, minimal jelaskan. Penjelasan itu jadi bukti bahwa dia betul menciptakan. Tuhan yang lain mana sok si Buddha, Konghucu, Hindu, mana kita belai? Itulah yang menyebabkan Maurice Bucaille ya masuk Islam gara-gara dia dokter bedah Prancis anu ngabedah mumi Firaun dia. Meneliti mumi Firaun persis sama dengan yang disebutkan Al-Qur'an. Ini utuh karena memang ada zat-zat garam naon lah gitu. Dan ini pasti karena campur tangan Allah. Jadi sampai detail. Termasuk di Al-Quran disebutkan nanti diganti kulit dengan kulit yang baru. Itu kan di teori kulit begitu. Ada sel-sel baru jadi lagi. Masa yang begituan dijelaskan oleh Nabi yang gak mengerti sains? Saya tidak mengerti itu tanda kutipnya, bukan merendahkan. Di zaman itu belum usum, tapi Al-Quran sudah detail tentang sains. Makanya dia nulis la Bible, la Qurani, la Saini, ya, diterjemahkan ku Pak Rasidi, Profesor Rasidi. Jadi Al-Quran, Bible dan Science. Itu bukunya buku jadul. Ya. Jadi Allah sendiri yang nantang. So kalau betul Tuhan selain Allah, Tuhan mana ciptaannya? Jelaskan. Dan muang ayat. Balil zalimuna, tapi orang-orang yang dolim fi dolalim mubin, ada dalam kesesatan yang nyata. Mereka kekewe nyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.